Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita. Pada pagi hari ini saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat semuanya. Tuhan memberkati kita dengan luar biasa dan selalu menyertai kita dengan kuasa kasih-Nya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dimanapun kita berada, kita satukan hati. Kita percaya Yesus selalu menyertai kita semuanya. Karena Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Dan Tuhan yang setia, waktunya selalu yang terbaik bagi kita semuanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Yang terbaik, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penuntutku, Tuhan pemulihku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan pujian ini dengan baik. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
yang memberkati, Engkau penyembuhku, Engkau pemulihku. Haleluya, Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Engkau selalu memberkati kami. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kekuatan bagi kami semuanya. Tuhan, ini bukan semua hasil usaha kami, tetapi karena pemberian Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberkati kami, Tuhan menyembuhkan kami, dan Tuhan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami, dan Engkaulah sumber kedamaian kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ibadah nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya dan kami mengucap syukur. Yang siap untuk memuji Tuhan dan siap bersorak-sorai bagi Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tak terlukiskan kasih yang Dia berikan kepada kita. Karyanya termegah dan tiada bandingannya. Haleluya. Dia selalu mendekat kita dengan kasih-Nya dan selalu menjagai kita dan menyatakan bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Maha kuasa, maha mulia. Kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, kasih yang Kau berikan, kasih yang termegah, tak terbuka, tiada bandingannya, tiada bandingannya, dekat kasih-Mu. Haleluya. Ya, setia menjagaku, menjagaku, kan ku nyatakan, haleluya, bahwa Yesuslah Tuhan. Katakan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau berkuasa atas semesta. Maha Kuasa, haleluya. Ya, katakan dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia. Tak terlukiskan, haleluya, kasih yang Kau berikan, karya terpegang, karya terpegang, tiada bandingannya, tiada bandingannya, dekat kasih-Mu. Haleluya. Kasih-Mu setia menjagaku, setia menjagaku, dan menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Katakan Maha
kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar. Seperti itulah kasih Bapa. Tidak ada habisnya dan tidak pernah mengharapkan kembali. Seperti gelombang samudra, dan takkan pernah kembali, dan takkan pernah berhenti untuk mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar-Mu, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan selalu mengasihi kita. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih
kasih ya Allahku, terima kasih ya Yesus. Kasih setiamu Tuhan takkan pernah berhenti mengasihiku. Haleluya, ku kagumkan cintamu, ku kagumkan kasihmu. Haleluya, yang tak pernah berhenti mengasihi. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kuasa hadirat-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap hati kami. Engkau ubahkan hati kami menjadi seperti tanah subur yang siap ditanami dan ditaburi benih. Biarlah setiap benih-benih firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa bersemi, bertumbuh di dalam kehidupan kami dan boleh menghasilkan buah yang bisa memberkati semua jemaat-Mu GBI Gombel yang ada. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tinggal, dan dimanapun mereka mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa. Tuhan memberikan kelegaan dan Tuhan memberikan pemulihan. Tuhan memberikan kesembuhan dan sukacita yang luar biasa. Kekuatan Tuhan berikan dalam setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita berjumpa dalam ibadah raya. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Mazmur 56 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, dalam bahasa Ibrani dikatakan begini. Yom ya'are eni el bateh. Yom menunjukkan pada kata waktu. Waktu hari itu dan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Atau boleh kata yom itu berarti adalah sewaktu-waktu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita lihat bersama-sama bahwa pemazmur sewaktu-waktu, kapanpun bisa mengalami ketakutan. Lalu kita bertanya, siapa pemazmur yang dimaksud dalam pasal 56 itu? Adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa.
raja yang diurapi Tuhan, yaitu Raja Daud. Saudara, mungkin kita mengenal Raja Daud sebagai seorang yang pemberani, seorang tentara yang sungguh dipakai Tuhan untuk membawa Israel kepada kemenangan demi kemenangan. Bahkan Raja Daud disiapkan Tuhan menjadi penggembala domba. Dia bisa melawan singa ataupun binatang-binatang liar yang akan memangsa domba-dombanya. Daud berani melawan, bahkan membunuhnya. Bahkan ketika Daud bersama dengan kakak-kakaknya di medan perang, kakak-kakaknya takut. Bahkan Saul sendiri ketakutan. Tetapi Daud dengan gagah berani melawan Goliat itu dan menang. Dan bukan hanya itu saja. Alkitab mencatat bahwa Daud membunuh banyak musuh-musuhnya dibandingkan Raja Saul. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin seorang tentara seperti Daud mengalami ketakutan. Tidak mungkin seorang yang seperti Daud merasa ketakutan. Tetapi rupanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud harus melarikan diri karena mau dibunuh oleh Raja Saul, Daud pergi ke Gad. Di Gad dia merasa aman karena banyak rekan-rekannya. Tetapi di balik itu saudara, Raja Gad justru mau membunuh Daud karena sudah bersekongkol dengan Raja Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Raja Daud begitu takut. Raja Daud begitu mengalami ketakutan. Dia nggak bisa apa-apa. Dia merasa sungguh-sungguh hidupnya sudah terancam. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi saudara-saudara, kembali lagi Daud datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin hari-hari ini saudara dan saya mengalami ketakutan. Hari-hari ini saudara dan saya mengalami kekhawatiran, kepedihan, bahkan juga kecemasan. Karena apa saudara? Karena kita melihat di berita-berita di TV ataupun di media massa yang lain, banyak orang harus meninggal dunia karena COVID-19. Bukan hanya itu saja, kalau kita lihat di rumah sakit semuanya penuh dengan pasien. Bahkan ada rumah sakit yang menolak pasien. Bahkan saudara-saudara, di rumah-rumah isolasi sudah penuh. Dan orang berkata rumah sendiri menjadi satu rumah isolasi mandiri. Itu merupakan ketakutan. Kenapa saudara? Karena orang bisa saja meninggal. Entah di rumah sakit maupun di rumah isolasi yang disediakan pemerintah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, pertanyaan kita sekarang, kenapa orang bisa takut? Kenapa seperti Raja Daud bisa takut? Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, yang pertama adalah orang bisa takut ketika lihat kita dari kedalaman hati kita. Yaitu apa? Kita nggak bisa adaptasi. Adaptasi dengan sesuatu yang baru. Daud pasti tidak mengenal secara penuh daerah wilayah Gad tadi. Itu sebabnya dia khawatir. Dia ketakutan. Demikian juga kita, saudara-saudara. Mungkin kita belum biasa pakai masker. Kita belum biasa untuk jaga jarak. Kita belum biasa untuk hidup sendirian. Itu sebabnya kita bisa saja kemudian terlalu berlebihan memikirkannya. Sehingga kita penuh dengan ketakutan. Atau faktor fisik yang lemah.
Mungkin kita punya penyakit-penyakit bawaan. Kemudian kita mulai ketakutan. Jangan-jangan kalau saya terkena itu, kemudian saya harus meninggalkan segala orang-orang yang saya kasih. Apakah saya sudah siap? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pergumulan-pergumulan yang seperti ini yang bisa menyebabkan kita justru takut, cemas, khawatir. Daud mengalami hal yang sama seperti itu. Jangan-jangan ketika malam hari, ketika aku sedang tidur dan lalu orang-orang membunuh aku. Ketakutan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan itu faktor dari dalam. Bagaimana dengan faktor dari luar? Mungkin orang bisa takut karena apa? Informasi yang terlalu kita besar-besarkan dalam pikiran kita, sehingga kita takut. Ataupun kita punya stigma di lingkungan kita, sehingga itu adalah ketakutan buat saya dan saudara. Bahkan kita juga bisa takut karena apa, saudara-saudara? Ketidakcukupan sumber daya kita. Mungkin kita takut kalau saya isolasi mandiri, lalu siapa yang ngurusi anak-anak saya? Siapa yang memberikan makan bagi anak-anak saya? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah yang terjadi di daerah-daerah yang mungkin zona merah. Tapi juga daerah-daerah yang di mana saja di dunia ini yang sedang mengalami krisis ekonomi. Karena apa, saudara? Karena bisa saja kita di-PHK. Kita bisa saja putus hubungan kerja atau dikeluarkan dari pekerjaan. Kita nggak dapat pekerjaan. Kita justru lebih menderita. Dan yang lain adalah keterbatasan aktivitas sosial kita. Mengakibatkan kita semakin hari semakin memikirkan peristiwa ini. Dan kemudian kita takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketakutan manusia bisa terjadi. Dan itu menghinggapi siapa saja, termasuk Raja Daud. Tetapi yang terjadi adalah apa, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus? Daud percaya kepada Tuhan. Daud mencoba untuk mempercayakan kepada Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan beteh. Artinya adalah apa? Percaya. Percaya kepada Tuhan. Sebab ketika aku takut, aku percaya kepada Tuhan. Menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Menyerahkan segala bebannya kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Menyerahkan segala depresinya dalam hatinya itu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, dalam bahasa Inggrisnya berkata, trust in you. Pekerjaanku ini adalah kuserahkan kepadamu Tuhan. Sebab aku percaya kepadamu. Kepercayaanku kuserahkan padamu. Oleh karena apa? Oleh karena beban yang begitu berat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari ini kita punya ketakutan, kita punya kekhawatiran, mari kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Untuk kita boleh menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa sungguh-sungguh bersandar, berharap kepada Tuhan. Dalam Mazmur 56 ayat yang kelima dikatakan begini. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Saudara yang dikasih Tuhan Kristus, siapa yang layak dipercaya? Allah yang firman-Nya kupuji. Artinya apa? Artinya Daud berkata, kepada Allah di mana aku mempercayakan hidupku. Dalam setiap perkataan-perkataan Tuhan, kusimpan di dalam hatiku. Sehingga aku ini percaya betul-betul kepada Tuhan. Daud mempercayakan hidupnya kepada Allah. Di mana firman-Nya dia yakini.
dijunjung tinggi, menjadi pusat kehidupannya. Dan firman itulah, perkataan Allah itulah, di mana pribadi Allah itulah yang menjadi tempat sandaran Raja Daud. Kalau hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita takut, mari kita datang kepada Allah kita, Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita dilepaskan dari rasa ketakutan kita. Kita bisa dilepaskan dari kekhawatiran kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Paulus berkata kepada jemaat-jemaat yang dikirimi suratnya, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara apapun dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini saudara, mungkin di antara kita ada yang sedih. Mungkin di antara kita ada yang menderita. Mungkin di antara kita pandemi ini tidak pernah terlupakan. Karena ada 1, 2, atau 3 orang yang kita kasihi harus pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Sehingga pandemi ini menjadi satu kenangan pahit buat hari-hari yang akan kita lalui. Tapi saya katakan hari ini saudara, mari datang kepada Tuhan. Nyatakan beban kita kepada Tuhan. Nyatakan duka cita kita kepada Tuhan. Tuhan memberikan pengayoman dan penghiburan. Karena firman-Nya yang kita percaya itu, yang dimana firman itu adalah kata-kata Allah sendiri, dimana kita melihat pribadi Allah yang kita percayai tidak pernah berubah. Yang kedua saudara, kita lihat bersama-sama di sini, siapa yang layak dipercaya? Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Kenapa Daud sampai berkata, kepada Allah yang aku percaya? Kembali lagi diulang, kepada Allah yang aku percaya. Karena pengalaman bersama dengan Allah. Pengalaman ketika membunuh Goliat. Pengalaman ketika mengalahkan musuh-musuhnya. Penyertaan Tuhan Allah selalu bersama Daud. Pengalaman demi pengalaman itulah yang membuat Daud tidak takut. Apakah kita punya pengalaman? Apakah saudara punya pengalaman? Apakah saudara punya pengalaman bersama dengan Tuhan? Ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami ketidakberdayaan, kita datang kepada Tuhan dan Tuhan menolong saya dan saudara. Ini pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman itu menjadikan kita berkata, Tuhan pasti punya rencana yang terbaik buat saya hari ke depan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, saya ingin berkata, ketika kita menderita, ketika kita mungkin hari ini sedih, ketika kita juga bahkan mengalami krisis, kenapa Tuhan memberikan wabah seperti ini? Kenapa Tuhan membiarkan wabah seperti ini dan membuat keluargaku harus sakit, keluargaku harus pergi untuk selama-lamanya? Di mana Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin berkata Tuhan tetap sama. Baik hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan tetap bersama dengan saya dan saudara. Dan waktu itu menjadi satu pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan pastikan kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kerja Tuhan yang luar biasa buat kita. Ketika kita ikuti irama detak jantung Tuhan. Sehingga kita akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Pengalaman pribadi kita. Ketika kita mempercayakan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus berkati kami. Supaya hari ini
kami boleh bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kami untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap bersekutu dalam Tuhan. Dan dalam persekutuan ini, kita juga akan mengadakan perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan adalah upacara agung gereja, di mana firman Tuhan berkata, setiap kali kamu melakukan perjamuan ini, kamu memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, saya berikan kesempatan saudara mempersiapkan roti dan anggur yang sudah saudara siapkan di dekat saudara. Dan mari kita mengikutinya dengan penuh kekhidmatan, karena Tuhan menghendaki supaya kita boleh masuk dalam perjamuan Tuhan dengan khidmat, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya perjamuan ini menjadi berkat buat kami. Khususnya semakin hari kami semakin mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, kita ambil roti yang sudah saudara siapkan. Dan saudara akan mengangkat roti ini dengan tangan kanan saudara. Dan dengarkan perkataan saya yang terambil dari firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah tubuh. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kami melihat dan kami merasakan bagaimana penderitaan-Mu di kayu salib bagi kami, rasanya tidak sebanding dengan penderitaan yang sedang kami alami dalam menghadapi wabah virus corona ini. Tetapi satu hal Tuhan, biarkan Tuhan menguatkan kami, memberkati kami, menopang kami, sehingga kami semakin teguh dalam mengiring Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita makan bersama-sama. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, saudara angkat anggur ini dengan tangan kanan saudara. Dan saudara akan dengar firman Tuhan yang menguatkan kita. Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk
pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, darah-Mu meneguhkan kami. Darah-Mu membebaskan kami. Darah-Mu Tuhan memberikan kekuatan buat kami. Berkati Tuhan setiap kali kami melihat anggur ini. Kami melihat darah Kristus Yesus yang tertumpah bagi kami. Engkau menebus kami dengan darah yang mahal. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita minum bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa supaya kita diberkati dalam perjamuan ini. Tuhan, biarkan kami menikmati perjamuan Tuhan ini, supaya kami tetap teguh dalam mengiring Engkau, Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan saudara akan mempersiapkan persembahan saudara. Dan saudara berdoa dalam hati. Menyerahkan persembahan itu kepada Tuhan. Bukan untuk gereja, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya akan berdoa untuk persembahan saudara supaya dikelola oleh gereja dengan penuh tanggung jawab. Sebab setiap rupiah kita harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau memberkati kami semua, Tuhan. Sehingga di musim pandemi ini kami tetap mengutamakan Tuhan. Itu sebabnya kami membawa persembahan, persepuluhan kepada Tuhan. Berkati gereja yang mengelola persembahan dan perpuluhan ini, supaya semuanya berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan menjamah menyembuhkan, supaya saudara-saudara kami yang sakit boleh sehat kembali. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah sembuh dari sakit. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memproteksi mereka sehingga mereka tetap bisa sehat dan kuat. Hamba-Mu berdoa untuk perekonomian jemaat-jemaat. Tuhan berkati, pulihkan Tuhan, supaya setiap pribadi kami diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia, pulihkan Indonesia, supaya Indonesia boleh lepas dari pandemi ini. Hamba-Mu berdoa untuk Jawa Tengah, Tuhan berkati Jawa Tengah, supaya Jawa Tengah diberkati oleh Tuhan. Sehingga dari 35 kabupaten kota, semakin hari semakin menurun angka kematian, bahkan angka yang sakit COVID. Tuhan berkati untuk Jawa Tengah. Hamba-Mu berdoa untuk kota Semarang. Kami yakin Tuhan memberkati kota Semarang, sehingga kota Semarang ini diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan. Mari Tuhan berkati kami semua. Mari Tuhan Kau tolong kami semua. Dan ketika kami akan tetap ada di rumah dalam musim pandemi ini, kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, biar kita tetap tinggal di rumah dalam damai sejahtera Tuhan. Amin.